Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Nina Permatasari, SPC MPD. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar sibernetik. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Latifah Oktaviani yang bekerja sebagai moderator. Setelah itu ada Cahya Zafira Sibuan yang akan menjelaskan tentang pengertian teori sibernetik. Selanjutnya ada Rizkia Mukminah yang akan menjelaskan tentang pembelajaran teori sibernetik. Ada Rizky Sapitri yang akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Ada Amelia Purnamasari yang akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi. Selanjutnya ada implikasi penerapan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fahrian. Dan terakhir ada Muhammad Ahmad Budi Pramuja yang akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori sibernetik. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pembelajaran tentang teori pembelajaran sibernetik. 1. Pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Dari buku belajar dan pembelajaran karya M. Tobroni yang dikutip dari Yuno 2008, teori sibernetik menganggap belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Istilah sibernetika atau sibernetik atau dalam bahasa Inggris disebut cybernetics berasal dari bahasa Yunani kuno, kybernetes yang berarti pilot, jurumudi, kemudi atau gubernur. Akar kata yang sama dengan pemerintah. Istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik atau feedback memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Sistem sibernetik terwujud dalam berbagai bidang, yaitu 1. Bidang ekonomi yang dikenal dengan konsep invisible hands. 2. Dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan konsep check and balance di konstitusi. 3. Di bidang berpikir, yang terwujud dalam cara berpikir Hegel, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem, pengontrol feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetik yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring perkembangan waktu. 2. Pembelajaran teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu dengan mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mengolah informasi, termasuk dalam lingkup teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internasional yang tidak dapat dimatai secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun, memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Menurut Gagne, untuk mengurangi muatan memori kerja, bentuk pengetahuan yang dipelajari dapat berupa proposisi, produktif, dan mental images. Teori Gagne dan Brick dalam Reuglut tahun 1983 menunjukkan adanya yang pertama, kapabilitas belajar, yang kedua, peristiwa pembelajaran, dan yang terakhir, pengorganisasian atau urutan pembelajaran. 3. Kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik. A.
Kelebihan teori belajar sibernetik: 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya ketentaraan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan 6. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kerja yang diharapkan. Kelemahan teori belajar sibernetik. Kelemahan teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori sibernetik dikritik sebab tidak membahas proses belajar secara langsung, sehingga hal itu menyulitkan penerapannya. Jika teori human lebih dekat di dunia filsafat, teori sibernetik ini lebih dekat ke psikologi dan informasi. Selain itu, pemahaman kita terhadap mekanisme kerja otak masih terbatas, mengakibatkan pengetahuan tentang bagaimana informasi diolah menjadi sangat terbatas. Teori pemrosesan informasi. Pengetahuan yang diproses dan dimaknai dalam memori kerja disimpan dalam memori jangka panjang dalam bentuk skema-skema tertentu secara hierarkis. Tanpa pemahaman dalam prosesan informasi dalam memori kerja, berfokus pada bagaimana pengetahuan baru dimodifikasi. Pemahaman berkenan dan dipengaruhi oleh interaksi terhadap stimulus. Faktor stimulus adalah karakteristis dari elemen-elemen desain, pesan, ukuran, ilustrasi, teks, animasi, narasi, warna, musik, serta video. Studi tentang bagaimana informasi diidentifikasi, diproses, dimaknai, dan ditransfer dan dari memori kerja untuk disimpan dalam memori jangka panjang, mengisyaratkan bahwa pendesain pesan merupakan salah satu topik utama dalam pendesain multimedia instruksi nasional. Oke, selanjutnya implikasi penerapan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik meskipun baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar secara sibernetik. Terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Sementara dalam pembahasan ditemukan tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang peserta didik dengan satu macam proses belajar, namun informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta didik yang lain melalui proses belajar berbeda. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan adanya cara berpikir dalam teori sibernetik, yaitu algoritmik, heuristik, qualis, dan serialis, sehingga guru dan siswa dalam pembelajaran bisa menerapkan cara berpikir yang digunakan. Terima kasih. 6. Tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Yang pertama, Landa. Landa merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contoh seperti kegiatan menelepon,
atau menjalankan mesin mobil dan lain-lain. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang B, Pax dan Scott. Tokoh sibernetik yang lain adalah Pax dan Scott yang memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Selanjutnya, pembelajaran sibernetik sering disinonimkan dengan umpan balik dalam konteks pendidikan. Umpan balik dari peserta didik ini memungkinkan guru untuk dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan apa kesulitan peserta didik dalam memahami informasi. Berdasarkan umpan balik tersebut, siswa juga dapat memutuskan hasil belajarnya jika kurang memuaskan. Sementara, pendekatan serialis yang diusulkan oleh Pax dan Scott sama dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan heuristik. Cara berpikir menyeluruh adalah berpikir dengan cenderung melompat ke dalam, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Contohnya, saat melihat lukisan, bukan detail-detail yang diamati terlebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus. Baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih kecil. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam materi yang kami jelaskan atau yang kami sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.